Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan berikan judul materi saya pagi ini, yaitu bahasa yang berbias. Saudara yang terkasih, apabila saudara melihat gambar di situ, itu saya mengatakan gambar ini pun gambar yang berbias. Artinya gambar yang nampaknya bagus, tapi sebetulnya membingungkan. Coba saudara amati gambar itu. Sangat membingungkan sekali, bukan? Ya. Tidak jelas arah tujuannya kemana. Nah, ini sekedar contoh saja yang saya katakan gambar yang berbias. Oke, kita lanjut ya yang caption ini. Sekarang coba kita renungkan bersama. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, saudara tolong jawab. Apa yang terlintas di pikiran saudara kalau saudara mendengar kata ustadz? Yang di pikiran saudara apa? Kata ustadz, saudara pernah dengar kata ustadz enggak? Pernah, lah ya apa? Guru ngaji, ya. Seorang pendakwah dari Islam, itu ustadz. Nah sekarang kalau saudara mendengar kata bante, bukan bantai, bante. Guru agama Buddha atau pendeta Buddha. Nah sekarang kalau saudara dengar kata rabi, apa kira-kira? Rabi itu apa? Guru Yahudi. Rabi itu guru Torah, ya bukan guru Yahudi. Ya memang kata rabi dari Yahudi, tetapi seorang yang dipanggil rabi, dia adalah seorang guru Torah atau pengajar Torah. Nah, saudara yang terkasih, coba kita akan baca di dalam kitab suci kita, di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 13 ayat 13. Mari kita lihat ayat ini. Yohanes pasal 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya, wong satu ayat pendek, jadi saya ingin saudara baca dengan suara yang keras, bagi jemaat yang tidak membawa kitab suci bisa nebeng di sampingnya. Sudah siap? Kalau tidak keras, saya suruh ngulang. Jadi daripada disuruh ngulang, baca yang banter. Oke, siap? Mulai, 1, 2, 3. Pateng ceremplung. Ya. Ayo baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah Dia. Saudara, kalau kita baca ayat ini, ada satu bahasa yang berbias, yaitu kata guru. Karena guru itu banyak. Bisa guru matematika, bisa guru bahasa Inggris, bisa guru silat, bisa macam-macam namanya guru, saudara. Tapi berbeda kalau ayat ini kita baca dengan bahasa yang benar, maka kita akan menemukan sesuatu yang juga memiliki arti yang berbeda. Di dalam teks berbahasa Ibrani, di sana dikatakan atem korim limoreh. Ya, saudara perhatikan
kata moreh, we adon we haitaptem asher dibartem ki anehu. Saudara perhatikan kata moreh. Apa sih moreh? Jadi dari teks berbahasa Ibrani akan sangat jelas. Moreh itu adalah pengajar Torah. Orang laki-laki yang mengajar Torah itu disebut moreh. Dan panggilannya itu adalah rabi. Sampai di sini jelas, saudara? Jadi kalau kita membaca ayat ini di dalam bahasa Ibrani, maka akan sangat jelas bahwa Yeshua bukanlah guru matematika, bukanlah guru bahasa Inggris atau guru silat, tapi jelas di situ dikatakan guru Torah. Jadi kalau dia adalah guru Torah, berarti dia anti dengan Torah atau tidak? Pasti tidak. Tetapi anehnya orang-orang Kristen justru anti Torah. Ini karena ada bahasa yang berbias, saudara-saudara. Jadi saya ingin agar kita ngerti betul. Kalau di luar sana banyak orang yang mengatakan bahwa Torah itu tidak berlaku. Torah itu sudah berakhir sampai zaman Yohanan Pembaptis dan sebagainya. Kita harus punya prinsip bukan mengikuti apa kata orang luar, tetapi apa kata kitab suci. Sebab kalau kita dengar kata dari orang luar, maka bahasa itu sendiri sudah berbias. Mengingat kekristenan itu lebih banyak dipengaruhi oleh pola pandang Helenisme atau pola pandang dari Yunani. Jadi semua diyunanikan, saudara. Sedangkan akar iman kita itu berasal dari Ibrani atau Israel. Sekarang pertanyaannya sampai di sini saudara sudah jelas? Kita lanjut. Sekarang kalau kita lihat kata gereja. Pertanyaannya, gereja atau kehilat? Pendapat orang pada umumnya tentang gereja itu apa? Saya akan tunjukkan di sini ada satu penerangan yang diterangkan tentang apa sih gereja itu, saudara. Saya bacakan ya. Apakah arti, sifat, dan tujuan gereja? Konsep tentang gereja merupakan hal yang hakiki di dalam sejarah agama Kristen. Namun demikian, sampai hari ini masih ada ajaran-ajaran yang simpang siur sehingga mengaburkan pandangan orang Kristen. Karena itu kita wajib menyelidiki secara seksama doktrin gereja yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Apa arti gereja? Arti linguistik kata gereja dikatakan sebetulnya tidak terdapat di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Sudah diakui ya, saudara, bahwa kata gereja itu tidak ada dalam kitab suci berbahasa Indonesia. Tetapi kata ini sama dengan jemaat atau sidang jemaat. Itu di sana sudah ditulis Matius 16 ayat 18, kemudian Matius 18 ayat 17 dan Roma 16 ayat 1 dan 5. Kata-kata ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia terdiri dari kata depan ek yang berarti keluar dan kata-kata kalein yang berarti memanggil. Maka eklesia berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, ini kata gereja menurut pola pandang Yunani.
Sedangkan jelas gereja itu sendiri sebetulnya istilah itu tidak ada dalam kitab suci. Yang ada kehilat. Arti sekuler. Di masyarakat Yunani kuno, eklesia merupakan sebagian rakyat setempat yang berkumpul untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka di bawah pimpinan pemerintahan yang bersifat demokrasi. Di dalam Kisah 19 ayat 39, istilah ini dipakai untuk menunjukkan suatu badan politik yang bercorak demokrasi, yaitu sidang rakyat di Efesus. Arti di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama berbahasa Yunani, kata Ibrani kahal diterjemahkan sebagai eklesia. Saudara perhatikan kata kahal. Kahal itu sama dengan kehilat. Jadi pagi ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa sebetulnya di dalam kitab suci itu ada banyak sekali bahasa-bahasa yang berbias, sehingga membuat pola pandang manusia itu sendiri ikut berbias. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kita bicara bahwa Yesua itu guru, bisa ditafsirkan banyak hal. Tapi kalau Yesua itu disebut rabi atau moreh atau seorang pengajar Torah, maka pikiran kita langsung tertuju bahwa dia adalah guru Torah. Ini ada arti di dalam Perjanjian Baru. Ya, kita tidak usah baca, tapi intinya sama, yaitu bahwa eklesia itu adalah gereja. Coba sekarang kita akan lihat bagaimana mesin pencari di Google ketika saudara ketik kata gereja. Saudara akan menemukan jika saudara ketik di mesin pencari Google, ya, saudara ketik aja di sana gereja. Maka yang muncul adalah bangunan-bangunan. Ya, yang muncul adalah bangunan-bangunan tempat ibadah orang Kristen maupun Katolik. Kita lihat caption berikutnya, sama semua. Turun semua sama, bangunan-bangunan semua. Tetapi berbeda kalau saudara ketik kata kehilat. Kalau saudara ketik kata kehilat, yang muncul bukan bangunan-bangunan, tetapi justru kumpulan-kumpulan orang yang belajar Torah. Orang yang memuji Bapa Yahweh. Berbeda sekali ya. Jadi sampai di sini saudara bisa memahami enggak kira-kira apa yang saya sampaikan ini? Bisa ya, syukur puji Tuhan. Jadi saudara akan temukan di sana sesuatu yang sangat berbeda. Next caption. Nah, saudara juga lihat, kalau diturunkan ke bawah, kata kehilat itu selalu dipertemukan dengan gambar orang-orang yang sedang bersekutu. Makanya kata gereja yang tertulis di dalam kitab Wahyu atau kitab Gilyahna, terjemahan ILT, itu sangat tidak tepat, saudara. Lalu sekarang kita coba untuk menulis kata church dalam bahasa Inggris. Nah, kata church itu juga sama, munculnya bangunan-bangunan. Ini sangat berbias sekali, saudara. Jadi kalau orang berkata church, itu pandangan selalu, itu gereja, itu bangunan-bangunan. Bukan kalau kita bicara church itu sebuah persekutuan. Makanya anehnya, karena bahasa yang berbias itu terjadi di Indonesia, katanya, kalau gereja itu ya sudah bentuk bangunan yang permanen.
Kalau kecil-kecil itu masih termasuk persekutuan, jadi semakin berbias bahasa itu sendiri, saudara. Padahal di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, kata kehilat itu sudah sangat jelas bahwa kehilat itu adalah satu perkumpulan orang-orang yang beriman. Orang yang menyatu untuk menyembah Bapa Yahweh dan belajar Torah. Kita lanjut, saya tunjukkan kata yang berbias ini. Nah, itu kata kehilat. Diambil dari huruf kaf, he, yod, lamet, dan tauf. Dibaca kehilat. Sekali lagi, kehilat itu tidak sama dengan gereja atau church. Seperti kata syamayim yang saya terangkan beberapa waktu yang lalu. Syamayim itu dari huruf shin, mem, yod, dan mem. Syamayim itu juga tidak sama dengan surga. Saudara sudah mendengar kata ini beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan. Jadi guru itu tidak sama dengan moreh atau pengajar Torah yang disebut rabi. Akibat dari bahasa yang berbias ini mengakibatkan pola pandangnya pun ikut berbias. Kalau kita melihat pembiasan bahasa, akan menghasilkan sebuah pengertian yang berbeda dengan konteks aslinya. Istilah gereja di dalam kitab Giliahna juga tidak tepat. Saya scankan ini kitab suci ILT, saudara. Saya tidak tahu kenapa kok penterjemahnya menerjemahkan kata gereja yang sebetulnya sangat tidak tepat sekali. Yang betul itu adalah kehilat. Apakah mereka berpikir supaya persekutuan yang ada di Asia Kecil yang disebut dengan 7 jemaat itu supaya mudah diterima? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas istilah gereja itu sangat tidak tepat. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan sebelum kita masuk ke sini, maka saya akan bahas terlebih dahulu. Tadi kan kitab Yohanan 13 ayat 13 mengatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, memang benar bahwa akulah guru dan Tuhan. Sekarang di pikiran kita yang terlintas apa, saudara? Yang terlintas adalah kamu menyebut aku guru Torah dan Tuhan, memang benar bahwa akulah guru Torah dan Tuhan. Ada orang yang memiliki pandangan bahwa Yeshua itu bukan Tuhan, tetapi disebut Adon atau Tuan. Kalau saudara melihat orang-orang saksi Yehova, dia tidak mau menyebut Yeshua itu sebagai Tuhan. Mereka selalu mengatakan Yeshua itu Tuhan, hanya Adon. Ini sangat memprihatinkan, saudara. Yang disembah sudah benar, yaitu Yahweh. Walaupun mereka masih menggunakan bahasa Inggris atau Jehovah atau saksi Yehova. Tetapi sayangnya dia tidak mengakui bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Sekarang ini gerakan di dunia ini sangat bebas sekali, di mana orang bisa mengemukakan argumentasinya dengan berbagai macam sumber yang nampaknya valid dan itu bisa membingungkan kita, saudara. Ada orang yang mengatakan begini, kalau kita menyebut Yeshua sebagai Tuhan itu salah. Sebab di dalam bahasa Ibrani itu selalu Yeshua sebutannya Adon.
Kalau kita tidak ngerti bahasa Ibrani, kita cuma manggut-manggut dan iman kita ikut manggut-manggut, tergoncang-goncang, saudara. Sehingga akhirnya kita berpikir, oh iya juga ya, kalau begitu berarti nggak perlu dong kita menyebut Yesua itu sebagai Tuhan. Bisa-bisa kita salah karena orang Ibrani menyebutnya Adon. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita bisa ikut goncang, saudara. Tetapi kalau kita mau ngerti betul, dan pengertian kita itu didasari oleh sumber yang paling valid, yaitu kitab suci, kita tidak akan goncang. Kita akan tetap berkata Yesua itu adalah Tuhan. Kalau kita pikir secara gampang, secara simpel, secara goblokan saja, di atas muka bumi ini tidak pernah ada sosok manusia yang mati bisa hidup lagi. Tidak ada. Wah, kalau saya ngomong begini mungkin saudara akan berkata, ada tuh. Siapa? Tuh Lazarus mati hidup lagi. Oh ya, mati hidup lagi. Tapi mati lagi enggak? Mati. Orang sakti, orang yang punya ajian rawe rontek, dibunuh, dia bisa hidup lagi. Tapi mati enggak? Mati. Orang punya ajian sehebat apapun, dia bisa dibunuh dan hidup lagi. Tetapi pada akhirnya dia pasti mati. Tapi ada satu sosok manusia, dialah Yesua HaMasiah. Ketika dia dibunuh, dia mati dan hidup kembali, saudara. Dan dia tidak pernah mati lagi. Itulah sebabnya kalau saya katakan gambaran goblokannya saja, itu kita menyebut Yesua sebagai Tuhan, itu layak. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa mati, saudara. Dia mati itu hanya mengganti kita yang seharusnya mati. Tetapi Yesua mati, dia bangkit kembali. Itu kalau kita bicara coro bodone, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau kita bicara cara kitab suci, kita bisa memberikan sanggahan kepada orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa Yesua itu adalah Tuhan. Maka kita pertanyakan, apakah Anda mempercayai bahwa Markus itu adalah murid Yesua? Kalau orang itu menjawab, ya saya mengakui, kita bisa baca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dikatakan demikian, permulaan Injil Yesua HaMasiah Putra Elohim, seperti telah tertulis dalam kitab para nabi, lihatlah aku mengutus utusanku sebelum dirimu yang akan mempersiapkan jalanmu di depanmu. Saudara, saya garis bawahi ayat yang pertama yang di sana dikatakan Yesua HaMasiah Putra Elohim. Itu sangat jelas sekali. Kemudian kalau kita melihat pada kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga juga dikatakan, ada suara yang berseru-seru di padang belantara, persiapkanlah jalan bagi Yahweh, luruskanlah jalan raya di padang gurun bagi Elohim kita. Yesaya pada saat itu sedang menubuatkan bahwa akan muncul seorang penyelamat yang disebut Mesias. Dan dia itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Sehingga kalau saudara mendengar ada orang yang berseru-seru, persiapkan jalan bagi Yahweh, luruskan jalan raya di padang gurun bagi Elohim kita, berarti setelah itu
ada Mesias. Dan itu sudah terbukti. Bahkan Yohanes atau Yohanan Pembaptis pun dia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ketika Yesua dibaptis, disitulah sangat jelas bahwa Yesua itu adalah Mesias. Amin. Yesua adalah Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini. Amin. Jadi kita mesti mantap, saudara. Karena dengan kita percaya kepada Yesua, maka kita pasti diselamatkan. Pasti, tidak semoga, tidak mudah-mudahan. Itu pasti. Kemudian, kalau kita melihat juga di dalam kitab Tehillim pasal 82 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, aku telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah atau sesembahan-sesembahan, dan kamu semua adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati sebagai manusia, dan sebagai salah seorang pembesar kamu akan tewas. Di teks terjemahan ILT kurang begitu jelas, saudara. Tetapi kalau saudara membaca di dalam teks bahasa Ibrani, maka dua ayat ini akan sangat jelas dikatakan, Ani amarti Elohim atem ubnei elyon kulkem. Saudara perhatikan kata Elohim, saudara perhatikan kata Elyon. Kemudian di ayat yang ke-7, Aken ka'adam temudun uk ahad hasarim tipolu. Di situ sangat jelas sekali bahwa dua ayat ini mengindikasikan bahwa Yesua itu adalah Elohim. Dialah sesembahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesua itu hanya manusia dan bukan Tuhan, itu jelas sangat salah besar. Di dalam bahasa Inggris, ayat 6 dan 7 dikatakan, I said, you are Elohim, and all of you are sons of the Most High. Nevertheless, you shall die like men and fall like any one of the princes. Itu sangat jelas sekali bahwa Yesua itu akan mati sebagai manusia dan sebagai salah seorang pembesar. Dia mati. Jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya Yesua itu. Saya membahas dua kata. Kata guru dan kata Tuhan, saudara. Sehingga dengan dua kata ini kita akan mantap mempercayai bahwa Yesua itu adalah Yahweh yang turun ke dunia ini dan mengajarkan Torah kepada manusia, khususnya bangsa-bangsa. Amin. Ini ringkasannya di situ, saudara. Kalau kita tidak memahami hal ini, maka pola pandang kita akan berbias. Seperti kita ketahui bahwa kekristenan yang ada di dalam dunia ini sebetulnya adalah pola pandang yang sudah menyimpang terlalu jauh. Kita tahu bahwa akar iman kita itu berasal dari Yahudi, berasal dari Israel, dan Israel itu rumpunnya adalah rumpun Semitik. Rumpun itu apa? Rumpun itu adalah seperti kayak di Indonesia. Indonesia dengan Malaysia itu satu rumpun. Namanya rumpun apa, saudara? Rumpun Melayu. Nah, rumpun Melayu saja berbeda kok pemahamannya sudah mulai berbeda, sama-sama satu rumpun. Apalagi yang rumpunnya jauh berbeda. Saya katakan sebagai contoh saja. Kalau kita melihat kata pasukan begayut, saudara tahu tidak? Apa itu pasukan begayut? Sama-sama satu rumpun, saudara sudah tidak tahu. Itu kan pasukan terjun payung namanya. Pasukan basah kuyup, saudara bingung, tidak tahu.
Itu kan pasukan pemadam kebakaran, saudara. Satu rumpun saja kita bingung, apalagi rumpun yang berbeda. Nah, seperti saudara ketahui bahwa Yunani itu rumpunnya disebut rumpun Indo-Eropa. Jadi sangat berbeda sekali. Tapi berbeda dengan rumpun yang Semitik. Rumpun Semitik itu Arab, Aramaik, kemudian Israel, itu satu rumpun. Makanya kan mirip. Kata Abba, tapi rumpunnya berbeda dari pater, kan beda. Tapi kalau satu rumpun, Abba bisa sama. Di Arab, Abah, karena satu rumpun, mirip-mirip begitu saudara. Hurufnya pun mirip-mirip, Alef, Bet, Gimel. Di Arab, Alif, Ba, Ta, dan mirip-mirip begitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bahwa di akhir zaman ini, sebetulnya pola Yunani itu sedang didesak keluar, saudara. Oleh kekuatan Tuhan sendiri. Nah, coba kita akan lihat nubuatan akhir zaman ini, bahwa pola Yunani itu sedang didesak oleh pola Ibrani. Mari kita baca di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 13. Di sana dikatakan, karena aku telah menginjak-injak Yehuda milikku. Aku telah mengisi busur dengan Efraim, dan aku telah membangkitkan anak-anakmu, hai Sion, melawan anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku telah menjadikan engkau seperti pedang seorang pahlawan. Wah, ini terjemahannya sudah diperbaiki, saudara. Tapi kalau saudara membaca di dalam kitab Lai, maka terjemahannya salah. Ya, coba saya akan bacakan dari kitab Lai atau Lembaga Alkitab Indonesia, di kitab Zakaria pasalnya yang ketiga ayat pasal 9 ayat 13. Ya, coba perhatikan ya, ini terjemahan yang keliru, saudara. Maka akibatnya keliru semua. Perbedaan yang sangat menyolok dengan kitab ILT. Saudara perhatikan. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, saudara-saudara, ada kata terhadap. Nah, itu salah. Yang betul bukan terhadap, tetapi melawan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, bahwa melawan itu sama saja dengan menghancurkan. Jadi di akhir zaman ini, kekuatan Yunani itu semakin melemah dan semakin hancur. Kalau kita lihat dengan munculnya pemulihan segala sesuatu, maka orang mau tidak mau, dia akan belajar kembali ke akar sumber. Dan dia akan menemukan sebuah keterkejutan yang sangat luar biasa. Karena ternyata yang selama ini dia pelajari, polanya salah semua. Karena polanya itu pola Yunani. Coba saudara perhatikan next caption. Zakaria, perhatikan baik-baik saudara ya, ini bicara sejarah. Zakaria itu bernubuat pada tahun 511 sebelum Masehi. Dan kebangkitan Yunani itu masuknya ajaran Helenis ke dalam kitab suci kita itu terjadi sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Dan yang sekarang sedang dalam penggenapan. Di sini kita menemukan bahwa pola Yunani itu sedang didesak oleh
kekuatan pola Ibrani. Sehingga kalau saudara menemukan kekristenan di seluruh dunia, mesti arahnya ke Yunani semua. Contoh yang paling gampang dan paling menyolok itu adalah ketika pola Yunani menetapkan bahwa Yesua itu ditetapkan lahirnya tanggal 25 Desember. Yang sebetulnya 25 Desember itu adalah hari lahir Dewa Saturnalia. Polanya diyunanikan. Ibadah Sabat pun diganti, bukan hari Sabat orang ibadah, tetapi diubah menjadi hari Minggu. Sebetulnya intinya adalah Sabat. Hari-hari berikutnya kita boleh saja ibadah, mau hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, boleh ibadah tiap hari. Karena jemaat mula-mula juga ibadahnya setiap hari. Tetapi Sabat tidak dihapus. Sementara pola Yunani, Sabat itu dilibas, dihabiskan. Ketika seorang penguasa yang dia pro dengan pola Yunani, maka dia membuat satu ketetapan bahwa hari Sabat dijadikan hari kerja, tidak boleh libur. Bayangkan, seorang penguasa bisa mengubah dunia. Tetapi di zaman akhir ini, nubuatan dari Nabi Zakaria sedang dalam penggenapan. Bahwa pola Yunani yang saat itu sedang berkuasa, bahkan sampai sekarang berkuasa, sedang didesak keluar. Dan kita akhirnya tahu bahwa pola itu adalah pola yang salah. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Zakaria tadi, ternyata Tuhan itu memakai kehidupan orang Efraim. Jadi ternyata Tuhan memakai kehidupan orang-orang Efraim dan anak-anak Sion melalui kekuatan Yehuda. Ingat bahwa Yesua itu berasal dari suku Yehuda. Apa artinya ini, saudara? Kita lihat caption berikutnya. Artinya adalah Yehuda itu sebagai kekuatannya. Sedangkan Efraim itu pergi bersama-sama anak Sion melawan atau menghancurkan kekuatan anak-anak Yunani. Coba sekarang kita perhatikan ayat berikut ini di dalam kitab Bemidbar. Mari kita baca kitab Bemidbar atau kitab Bilangan. Kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 15, dan kita akan membaca ayat 15 sampai 16. Perhatikan saudara. Untuk jemaat ini, satu ketetapan bagi kamu, serta untuk pengembara yang mengembara bersamamu. Satu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu. Untuk kamu demikian jugalah untuk pengembara itu di hadapan Yahweh. Satu hukum dan satu peraturan berlaku untukmu dan untuk pengembara yang mengembara bersamamu. Siapa yang disebut pengembara di situ? Yang disebut pengembara di sini adalah orang-orang goyim. Yang disebut pengembara adalah bangsa-bangsa. Dan di situ dalam kitab Bemidbar itu sudah ditetapkan bahwa hukum itu hanya satu, yaitu Torah. Jadi ayat ini mengandung arti kalau orang-orang goyim dan Israel itu memiliki peraturan satu Torah. Dan Torah itu merupakan kukim. Apa sih kukim itu, saudara?
Hukum itu adalah undang-undang dasar yang tidak bisa diubah. Sedangkan peraturannya adalah disebut mistakim, yaitu suatu aturan yang bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tapi hukum itulah undang-undang dasarnya yang disebut Torah itu sendiri. Makanya Yesua ketika dia datang ke dunia ini, dia datang sebagai guru Torah, mengajarkan Torah kepada murid-muridnya. Kita yang disebut murid Yesua seharusnya juga mengikuti Torah. Sangat berbeda sekali dengan pola pandang Yunani yang jelas dan terang-terangan menolak Torah dan mereka mengganti yang saya sebut dengan replacement theology atau teologi pengganti dengan istilah hukum kasih karunia. Sangat berbeda sekali pola pandangnya, saudara. Sehingga dengan demikian mereka menganggap bahwa Torah itu sudah berlalu, tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum kasih karunia. Dan itu jelas-jelas nyimpang. Karena apa? Hukum kasih karunia itu muncul karena Torah. Tidak mungkin ada kasih karunia tanpa Torah, tidak mungkin. Karena induk dari kasih karunia itu sendiri adalah Torah. Jadi jangan dilupakan bahwa Torah itulah yang mewujudkan, yang membuat Yesua datang ke dalam dunia ini. Karena Yesua itu disebut sebagai Torah kehidupan. Saudaraku yang terkasih, ada satu ayat di dalam teks terjemahan baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang sudah hilang, yaitu di dalam kitab Yohanan 14 ayat yang ke-6, yang di sana dikatakan bahwa akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Sebetulnya ada sisipan di dalam yang disingkirkan, yang berkata bahwa akulah Torah kehidupan. Akibat dari sisipan yang dibuang, sehingga Yesua dan Torah seolah-olah terpisah. Dan pagi hari ini, saya kembali tekankan bahwa Yesua itu adalah Torah kehidupan. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita tadi membaca di dalam kitab Bilangan atau kitab Bamidbar 15 ayat 15 sampai 16, lalu apa kaitannya dengan Zakaria pasal 9 ayat 13 dan 14? Maka di situ ada suatu kesatuan antara orang Israel. Orang Israel yang disebut dengan anak-anak Sion dan orang-orang Goyim atau kita bangsa-bangsa non-Yahudi itu ada pada kelompok Efraim yang akan menyerang pengaruh Yunani, khususnya pengaruh Helenisme melalui kekuatan akar Yehuda atau akar Yahudi. Efraim itulah yang melebur dengan orang-orang Goyim, melebur dengan saudara dan saya yang mau menerima akar Ibrani. Jadi gambarannya seperti ini, saudara. Kalau busur itu adalah Yehuda, sementara anak panahnya itu adalah Efraim. Efraim inilah yang melebur dengan orang-orang Goyim. Dia menancapkan ke situ, maka kekuatan pola Yunani itu akan rontok sama sekali. Ini terbukti sekarang, orang sudah mulai berpandangan bahwa semua berasal dari Yahudi. Walaupun yang tadinya mereka ngomong cuman mengakui akar Yahudi tapi pola pandangnya Yunani, sekarang sudah mulai bergeser. Itu terbukti banyak kehilat-kehilat yang ada di Indonesia sudah tidak lagi merayakan Natal. Mereka yang tadinya masih takut-takut atau malu-malu memanggil nama Bapa,
Sekarang mereka mulai terang-terangan, mulai memunculkan diri walaupun sedikit demi sedikit. Yang tadinya masih malu-malu, masih ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, dia mulai nongol, walaupun sedikit nanti muncul lagi, nongol lagi. Tapi mulai nampak muncul, saudara. Artinya pengaruh Helenisme ini mulai terdesak keluar. Efraim yang memimpin pemberontakan pada waktu Salomo mati, sehingga kerajaan terpecah menjadi dua. Itu Efraim. Efraim itu mewakili 10 suku yang terserak ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka sudah bercampur dengan orang-orang Goyim. Dan gerakan orang-orang Nasrani atau Goyim kembali ke akar Ibrani, seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat 23. Coba kita lihat Zakaria pasal 8 ayat 23. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa menurut bahasanya yang akan memegang kuat-kuat dan menggenggam punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada bersamamu. Jadi di sini di kitab Zakaria 8:23 ini ada sebuah gambaran nubuatan, saudara. Ada satu nubuatan di mana ada orang-orang Goyim yang memegang punca jubah seorang Yahudi, yaitu sit-sit. Dia pegangin sit-sitnya, saudara. Dia pegangin erat-erat. Dan bukan cuma dipegangi, orang itu berkata apa? Kami telah mendengar bahwa Elohim ada bersamamu. Dia tidak cuma memegang, sekarang malah dipakai, saudara. Jadi orang yang tadinya mungkin kalau saya pakai begini, pakai talit seperti ini, pada zaman mungkin 20 tahun yang lalu orang risih, saudara. Tetapi dengan munculnya gerakan kembali ke pola Ibrani, orang enjoy, bahkan auranya akan sangat berbeda. Saya pakai talit yang seperti ini. Apalagi waktu yang lalu saya pakai talit gadol, wah itu kelihatan wibawa energi Yahudinya itu nampak jelas, saudara. Ya. Nah ini kan satu gerakan. Kalau di sini dinubuatkan ada orang Goyim yang memegang ini jubahnya, ya, yang pegang ini sit-sitnya, sekarang sudah bukan dipegang lagi, dipakai, saudara. Ini nubuatan ini sedang terus bergerak dengan sangat cepat sekali. Kita lihat yang berikutnya. Gerakan ini adalah gerakan menggerus pola Yunani dan ini terus berkembang cepat dengan berjalannya waktu menjelang kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Jadi sekarang kalau kita atau saya berbicara, katakanlah menyampaikan materi khotbah, ada kata-kata Ibrani, saudara merasa risih enggak kira-kira? Tidak, sudah enggak risih lagi. Coba kalau dulu orang khotbah pakai bahasa Inggris tenang-tenang saja, tapi begitu dimasuki teks bahasa Ibrani, langsung komentarnya bahwa mau diyahudikan. Tapi kenapa ya waktu orang ngomong bahasa Inggris kok tidak dibilang mau diinggriskan? Aneh banget, saudara. Saya juga berpikir kenapa orang Yahudi itu selalu dimusuhi? Apa salah dia? Aneh sekali, saudara. Jadi dari pandangan-pandangan yang kitab suci sudah tunjukkan kepada kita, kita sudah ada pada satu garis di mana kita mengikuti nubuatan kitab suci bahwa pola Yunani cepat atau lambat disingkirkan sama sekali. Kita harus kembali ke pola Ibrani. Atau kitalah yang akan digerus, saudara. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan percayakan kita, ya, tempat yang pertama kali kita menyuarakan nama Bapa. Di tempat inilah kita terus masuk ke pola Ibrani. Tapi alangkah sangat mengerikannya kalau kita yang sudah ada pada pola Ibrani malah kita kalah sama orang luar.
Orang luar sekarang mulai banyak belajar. Bahkan kalau saya katakan, orang-orang muslim di luar sana, di pondok-pondok pesantren yang maju, mereka belajar bahasa Ibrani loh saudara. Kalau saudara nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa membaca, minimal bisa membaca saja, saudara punya kelebihan. Tapi kalau saudara nggak bisa membaca, maka saudara kalah dengan orang-orang Islam intelektual sekarang. Mereka bahkan membaca teks Ibrani itu lancar. Walaupun saya tahu bahwa mereka belajar itu dengan tujuan yang tidak sama dengan tujuan kita. Tetapi mereka mempelajari. Kita malah nggak tahu saudara. Huruf alef itu seperti apa juga kita nggak tahu. Kan repot. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo menjelang kedatangan Tuhan, ikutin saja gerakan ini. Biarkan Ruach HaKodes pimpin kita. Saya kemarin sudah memberitahu, Ruach HaKodes, apa sih Ruach HaKodes? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Roh Kudus. Ruach itu roh, Kodes itu dalam bahasa Inggris set apart atau dipisahkan. Jadi roh yang memisahkan. Memisahkan dari apa? Dari pola-pola yang lama. Masuk kepada pola yang benar. Dan kita adalah orang-orang yang mau dituntun oleh kekuatan Tuhan. Makanya di Syafuot saya katakan bahwa dulu Bapa Yahweh menulis 2 loh batu dengan tangannya. Tetapi sekarang untuk menulis perintah-perintahnya di hati manusia, di loh hati manusia, itu perlu melibatkan Ruach HaKodes. Karena ternyata hati manusia yang lembek itu sebetulnya kerasnya melebihi batu karang. Hanya dengan kekuatan Ruach HaKodes, maka orang mau dipisahkan, mau tampil beda, mau tampil yang betul-betul mengikuti kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saudara yang terkasih, inilah yang saya sampaikan kepada saudara tentang bahasa yang berbias, agar saudara paham. Begitu banyak bahasa yang berbias sehingga membuat kita menjadi bingung. Tetapi sekarang kita tahu, kalau kita membahasakan dalam kitab Yohanes 13 ayat 13, maka kita bisa berkata bahwa Yesua itu adalah guru Torah dan dia adalah Tuhan sendiri. Amin. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.